Pada kuliah perdana e-government, kita akan kembali melihat e-learning ya. Yang pertama, tentu saya akan meminta Anda untuk mengecek apakah Anda sudah tergabung pada grup e-learning ini. Ini adalah modul e-learning di e-learning Unstrat yang akan kita gunakan selama kita mengikuti kuliah. Di semester ini. Anda bisa lihat penjelasan yang sudah ditulis di deskripsi mata kuliah bahwa mata kuliah ini mempelajari tentang perkembangan e-government di Indonesia dan dibandingkan dengan luar negeri seperti apa. Fokus pembelajaran berupa model transformasi, layanan publik, rencana strategis, dan model pengembangan smart city, capacity check, dan tingkat kematangan. Juga dibahas tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, gerakan kota cerdas atau smart city, dan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Jadi perkuliahan dilengkapi dengan contoh studi kasus pengembangan e-government dari tingkat desa, kelurahan, kabupaten kota, hingga tingkat provinsi dan level kementerian serta BUMN. Silakan diperiksa kalau Anda sudah tergabung pada grup modul e-learning ini. Kemudian Anda periksa capaian pembelajaran yang harus Anda kuasai. Nah, referensinya sudah ada di sini ya. Referensi utama itu buku e-government yang diterbitkan tahun 2016 oleh Profesor Eko Indrajit. Peta materinya sudah ada, kegunaan materi kuliah. Nah, kalau Anda lihat buku teks, saya bisa sharing ke Anda. Ini buku teks sudah diberikan oleh Profesor Eko Indrajit kepada kita semua. Free ya. Ini sudah saya upload dan Anda bisa mengunduhnya dengan gratis. Sehingga materi yang ada di sini Anda bisa baca. Tentu saja apabila Anda akan mengutip, Anda harus menyertakan sumber kutipan. Karena itu syarat yang diminta oleh kode seperti ini. Tidak boleh sampai tidak mengutip kutipan dari pengarang buku ini. Ini beberapa topik yang akan kita pelajari terkait dengan materi yang ada dalam buku ini. Oke. Nah, untuk bagian pertama,
Kita hanya akan menonton film pengantar terkait apa yang dimaksud dengan e-government itu. Langsung dari Profesor Dr. Eko Indrajit itu sendiri. Saya akan putarkan filmnya untuk Anda. Silakan Anda cek kalau Anda bisa menontonnya dari perangkat Anda masing-masing. Anda bisa mengakses ini lewat Anda mengklik YouTube ya. Link YouTube yang ada di e-learning. Para mahasiswa di seluruh Indonesia, kali ini kita akan membicarakan tentang e-government, electronic government. Sekali lagi kita akan bersama dengan Profesor Dr. Eko Indrajit. Halo, selamat pagi, Prof. Selamat pagi, siang, sore, malam. Terserah. Karena ini di internet. Kalau ditaruh di YouTube kan nggak jelas pagi, siang, sore, malam. Baik, kita akan bicara soal e-government. Ya. Nah, apa sih e-government? Tugas pemerintah itu sekarang nih di era demokrasi itu kan melayani masyarakat. Public services. Public service. Melayani masyarakat yang dilakukan pemerintah itu melalui dua cara, aktif dan pasif. Aktif dengan cara langsung melayani. Nah, kayak perizinan, ketemu langsung sama rakyatnya lewat apa? Misalnya untuk perizinan, untuk pertanahan, dan lain sebagainya. Tapi ada yang sifatnya pasif. Apa itu yang sifatnya pasif? Membuat public policy. Public policy. Membuat kebijakan. Kebijakan. Nah, dulu itu selalu dilakukan sampai sekarang. Nah, mari kita lihat yang satu dulu, yang tadi yang langsung, yang melayani. Nah, masyarakat kalau ditanya pengennya apa? Semua bilang kalau kayak di Indonesia yang orangnya banyak ini, kalau ditanya pengennya apa, pengen semua pelayanannya cepat, murah, baik, ya, cheaper, better, saya juga begitu. Udah, gitu aja. Nah, bagaimana caranya? Mustahil melayani orang Indonesia yang jutaan tersebut tanpa menggunakan teknologi. Kan teknologi dipakai untuk membantu manusia agar melakukan pekerjaannya menjadi lebih baik, lebih efektif, lebih efisien, lebih terkendali, lebih transparan. Nah, pada saat teknologi maju, sedang berkembang itulah, maka teknologi informasi dipergunakan oleh pemerintah untuk tadi merubah pola pelayanan masyarakat sehingga lebih efektif, lebih efisien, lebih terkendali, transparan, accountability. Ya. Nah, ya, jadi perhatikan ya, tulisan-tulisan yang muncul itu adalah highlights dari e-procurement, perkuliahan kita sebenarnya. E-licensing, e-budgeting, yang depannya II semua. Itu kalau dipakai oleh sekarang ya. Jadi bagaimana teknologi informasi dipakai untuk membantu pemerintah dalam melayani publik. Itu dimensi pertama. Dimensi kedua, waktu pemerintah membuat policy atau kebijakan, tujuannya kan membuat suatu lingkungan yang kondusif atau untuk mencegah supaya tidak chaos. Nah, kebijakan yang benar itu kan kalau didasari pada data atau fakta yang benar. Nah, fakta dan data yang benar itu asalnya dari mana? Dari data semua kan? Data. Sumbernya di Indonesia itu datanya ada jutaan, banyak sekali volumenya. Nah, itulah yang nanti akan dikumpulkan, dijadikan bahan untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah agar kebijakannya benar-benar efektif. Nah, itu awalnya begitu dahulu. Gini Prof, mungkin bisa disebutkan beberapa contoh tentang penggunaan e-gov di Indonesia. Ya. Nah, yang terkenal kan sekarang ada di kota-kota semacam Surabaya dan Jogja, gitu istilahnya ya. Jogja ya? Iya, Jogja terkenal, Surabaya terkenal, bahkan sudah bukan di Indonesia lagi, tapi sudah di seluruh dunia gitu ya. Nah, misalnya, kalau saya tanya, Mas Bambang, kantor tuh dari jam berapa sampai jam berapa? 8 sampai jam 3. 8 sampai jam 3. Ya. Ya. Kalau kita banyak yang bilang, kita pengen bisa membuka investasi untuk luar negeri. Nah, beda waktu. Itu yang simpel aja. Gitu. Jam 8 sampai jam 3 di sini, kita tutup kantor, di Amerika baru buka. Jadi ketika
atau Nggak di ada yang Surabaya, ngawasi. nggak ada yang ngangkat. Nah, tetapi kalau kita membuat suatu aplikasi gitu ya, di mana bisa langsung dihubungkan dengan orang yang siap menjawab pertanyaan mengenai investasi di situ, itu bisa dikategorikan sebagai e-gov simple. Tapi itu tuh hasil ada di back office, model komunikasi, model aplikasi misalnya. Saya ingin apa istilahnya punya izin untuk mendapatkan suatu izin berusaha di Indonesia. Izin usaha. Berapa lama orang luar negeri datang ke Jogja misalnya, Baru datangnya aja. baru datang, bawa uang, mau invest, sampai dia boleh benar-benar bisnis, berapa lama? Bisa sampai 3 bulan? Nggak tahu, yang Bapak bisa 3 bulan sampai 6 bulan. Oke. Betul kan? Ya, sekitar itu. Nah, di Singapura 1 hari selesai. Oh, 1 hari selesai. Wah, senang pas ya kan? Artinya mulai dari bikin PT-nya, mulai dari ngecek orangnya, mulai dari dan lain sebagainya, itu semua dilakukan secara elektronik. Tanpa 1 ketemu hari? tatap muka, iya. Dan sekarang mereka lagi bersaing main jam-jaman sekarang. Kenapa? Cepet-cepetan Semua gitu rebutan investor. Loh, kalau investor jangka pendek kan 3 bulan sudah terlalu lama istilahnya. karena Nah, orang pengen disitulah- cepat untung. Betul lah, disitulah mulai berkompetisi antara negara. Tapi ada juga yang untuk publiknya sendiri. Anda bisa lihat bagaimana ngantrinya kalau kita ke Oh, kantor-kantor iya, pemerintah, jelas. begitu kan? Datang, ya ada yang udah modern ngambil nomor, tapi ada yang suruh tunggu nggak tahu gimana caranya. Nanti dikasih tahu sama calo katanya begitu kan? Nah, padahal kan mestinya gampang. Misalnya dia punya aplikasi, saya lihat dari handphone, saya lihat dari internet, saya daftar. Oh baik Pak, Bapak kalau datang nanti datang jam 4. Karena sekarang Bapak urutan 100 misalnya begitu. Jadi dia nggak buang waktu kan. Nah, jam 4 kurang dia bisa datang. Nah, hal-hal yang simpel begitu sebenarnya menyenangkan masyarakat gitu ya dalam berinteraksi dengan publik. Apakah sebenarnya ketika akan menerapkan e-government itu memerlukan biaya yang mahal toh? Nah, konsep e-government yang paling sering diterapkan kan begini. Pemerintah itu kan sangat birokratik. Chain command control ke atas. Kalau ada pelayanan yang antar departemen, Anda bisa bayangkan berapa lamanya. Iya, belum tentu mereka akur juga. Kalau paspor hilang, Hah? Anda dapat paspor yang baru, itu berapa departemen yang terlibat menurut Anda? Imigrasi. Imigrasi. Ya, Luar namanya negeri? hilang, kepolisian dilaporin dulu. Luar negeri dapat lagi, intelijen dapat lagi karena itu dokumen negara. Oh iya, bukan milik seseorang. Oh, makanya mulai keluar mestinya yang bergerak itu adalah datanya bukan orangnya. Di tempat kita kan yang bergerak orangnya. Orang. Dari lapor ke polisi, nanti lapor ke sana, lapor ke sana, lapor ke sana, lapor ke sana. Ribet. Kalau yang ngurus paspor itu Mas Bambang atau saya, Indonesia nggak rugi. Kenapa? Ya kita siapalah gitu kan. Ini siapa? Tapi bayangkan kalau itu paspornya dirut BUMN yang minggu depan mau ikut tender di Vietnam, mau ikut tender di negara lain. Ya kalau nggak paspornya hilang, tidak ada pelayanan satu atap seperti yang sekarang mulai banyak, kan yang rugi kita sendiri. Gagal. Nah, dari situ kita melihat ada kesempatan-kesempatan. Makanya keluarlah istilah pelayanan. Dari situ kita melihat ada kesempatan-kesempatan. Makanya keluarlah istilah pelayanan satu profesional begitu kan. Yes. Jadi kita hanya di bawah satu atap aja. Biarkan datanya yang seliweran, biarkan informasinya yang jalan, informasinya yang melayani publik, yang saling mengecek, itu diserahkan ke swasta. Tapi kita sebagai rakyat nyaman. Karena pihak swasta udah biasa Kalau melayani itu, misalnya kalau enggak kalah suatu bersaing. kabupaten atau kota akan menerapkan Tetapi diawasi oleh e-government, pemerintah kira-kira apa yang harus supaya dipersiapkan benar. secara awal? Nah, itu nanti hasil pemasukannya menjadi hasil pemasukan daerah itu. Nah, kalau Pasti informasinya begitu ya? kreatif itu. Saya tanya paling simpel deh ya, kita lari dikit, bergerak dikit, berbeda dikit tapi analoginya sama nih. Air Asia tahu? Nah, kalau ada naik Air Asia, yang ngeprint tiketnya siapa? Kita. Printernya siapa? Kita. Tintanya siapa? Saya. Yang ngeprint siapa? Saya. Kok seneng? Karena Aneh kan? langsung Kenapa? kita. Air Asia berhasil melempar biaya ke customer, tapi customernya seneng.
Oh ya, itu sebuah fenomena Nah, teknologi. sama. Kalau pemerintah bisa membuat suatu aktivitasnya dilempar ke masyarakat, tapi masyarakat merasa senang. Kenapa Inovasi. tidak? Kenapa tidak? Di situ Oke. inovasi terjadi. Stop. Tentu ini pembicaraan masih panjang dan kita akan berbicara dengan tema yang lain dan kita akhiri dulu tema ini mahasiswa di seluruh Indonesia. Assalamualaikum. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya yang English akan is my kita second pelajari. language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me, but I will say sometimes it's challenging. For my social media, Pada saat kita berkuliah di government, ada beberapa catatan di situ, misalnya masalah merubah mindset sangat penting ya. Merubah mindset kita pada saat akan menerapkan e-government. Bagaimana e-government itu dapat mempercepat proses, memberikan manfaat kepada para pengguna, dalam hal ini rakyat, serta badan atau departemen lainnya dalam pemerintahan. Serta ada banyak catatan lainnya yang menjadi highlights dari perkuliahan kita. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan di pertemuan awal kuliah ini. Terima kasih untuk perhatiannya.